Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, al-marhubi min 'adzabihi wa satwatihi, النافذ أمره في سمائه وأرضه. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم الحبيب المصطفى النبي المجتبى إمام أهل الوفاء حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، اللهم يا ربنا ألف بين قلوب إخواننا واجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدنيا والأخرى. اللهم يا ربنا اجمعنا وإخواننا والمسلمين في محبتك ومحبة حبيبك. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا وجنبنا من النزاع في حياتنا. اللهم فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب ويا علم الغيوب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. ويا ربنا بارك لنا في مورثينا وبارك لنا في ميراثنا وبارك لنا في ورثتنا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kehidupan kita yang ada adalah hidup indah, saling kasih, saling mencintai. Lebih khusus adalah di antara kita para keluarga, kakak, adik, bibi, paman, dan juga di antara kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Karena sungguh siapapun dari kita itu rindu keindahan di dalam hidup ini. Bahkan orang yang mencari harta mulai pagi hingga petang, bahkan disambung di malam hari, mengumpulkan harta, sebetulnya ada yang dicari di balik itu semua adalah kebahagiaan. Akan tetapi banyak yang tertipu. Ternyata harta itu tidak selamanya menjadikan orang berbahagia. Bahkan banyak bencana disebabkan karena harta. Kita ingin bahwa harta yang kita miliki dari hasil jerih payah kita adalah harta yang barokah, harta yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita, dan juga harta itu akan menjadi harta barokah untuk anak-anak kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bahwa harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, dengan capek ini ternyata hanya menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita di saat kita pergi. Dan alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini. Kakak beradik, dua bersaudara, yang di masa kecilnya terlihat indah, di usia 3 sampai 7 tahun di saat akal mereka belum sempurna. Ia main kejar-kejaran di bawah rintik hujan, main masak-masakan, belum lagi nanti umpat sembunyi di balik daun pintu, terus lompat-lompat di kasur, sembunyi di bawah ranjang, dan masih banyak keindahan-keindahan yang dirasakan oleh anak-anak ini.
Di saat akal mereka belum sempurna. Akan tetapi kadang menjadi unik di saat akal mereka sempurna, sudah dewasa. Ternyata keindahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Keindahan di masa kecil itu hilang begitu saja di saat mereka sudah dewasa. Di saat orang tua mereka meninggal sehingga mereka berebutan warisan. Masya Allah. Dan inilah yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan sampai harta waris kita nanti adalah menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita. Dan kalau kita mendapatkan waris dari siapapun, bagaimana agar warisan ini menjadi barokah? Dan memang warisan harus barokah. Jadi yang namanya rebutan warisan ini akan menimpa kepada siapa saja yang tidak cermat, hati-hati. Ini tidak menimpa kepada orang kaya saja. Kadang-kadang si fakir yang melarat pun rebutan warisan, sehingga yang namanya tiker yang hanya 4 lembar itu pun jadi bahan permusuhan. Bukan saja urusan harta, mohon maaf. Kadang sebuah pesantren kiainya meninggal, lihat dapur harus dibagi 2 oleh kedua anaknya. Kantinnya pun dibikin rebutan karena tidak terdidik untuk silaturahmi. Sehingga peninggalan orang tua yang namanya pesantren bisa saja menjadi bahan untuk anak-anaknya. Artinya memang kita ini harus cermat. Jangan merasa aman daripada godaan setan ini. Dan sungguh mengerikan orang yang berebut waris. Orang yang berebut waris ini sesungguhnya telah melakukan banyak dosa. Dosa-dosa besar dikumpulkan oleh orang yang merampas waris orang lain, saudaranya. Dosa besar ini akan diborong. Dosa-dosa besar ini akan diborong oleh orang yang merebut waris saudaranya. Ada dosa memutus tali persaudaraan. Ada dosa mengambil hartanya orang lain. Ada dosa durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kemasukan dosa kepada yatim. Mentang-mentang adiknya masih kecil, belum tahu apa-apa, lihat sertifikat dirubah semua, lihat. Sudah mengambil harta orang lain plus zalim kepada adiknya yang masih kecil dan dia adalah anak yatim. Mengambil hartanya orang lain haram dan itu dosa besar. Sudah diancam oleh Allah. Wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'khudhu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengambil hartanya orang lain. Mengambil hartanya orang lain saja adalah sudah haram dan itu adalah dosa besar. Apalagi yang diambil adalah harta saudaranya. Memutus tali persaudaraan juga dosa besar. Sampai Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan disebutkan inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa rahmat tidak akan turun kepada satu kaum ada yang memutus tali persaudaraan. Jadi bencana yang menimpa kita itu bisa saja disebabkan karena orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan. Adapun masalah anak yatim, Masya Allah, mengerikan. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Yang makan hartanya anak yatim sesungguhnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Mentang-mentang adiknya masih kecil diembat, itu waris. Enggak ngerti. Wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil, mengambil hartanya orang lain dengan batil ini bentuknya macam-macam. Yang jelas kalau zaman ini adalah memalsu sertifikat, lihat. Dan ini pernah terjadi. Terjadi di zaman Nabi, seorang laki-laki tidak punya hak. Akan tapi karena melihat saudaranya itu lemah hujjahnya, lalu orang ini mengadukan ke hakim dan dia menang. Dan dia menang. Jadi halal haram bukan masalah menang tidak menang di dalam mahkamah, tetapi hakikat harta siapa ini. Sampai Nabi Muhammad menyebutkan innama ana bashar.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ma'ana basar, inna ma ya'tinil khasmu." Aku ini manusia biasa. Datang orang ribut, fala'alla ba'dakum ayyakuna alhan hujjatuhu min ba'din. Nabi Muhammad menyebutkan ini cerita. Aku ini manusia biasa. Aku adalah manusia, tapi ada mendapatkan wahyu. Aku adalah manusia yang datang kepadaku orang yang bersengketa. Tetapi ketahuilah, barangkali hujahnya satu orang itu lebih lemah dari yang lainnya. Sehingga padahal dia lebih berhak karena hujahnya lemah saja. Kemudian aku beri keputusan. Aku memberi keputusan yang bukan miliknya sebenarnya. Karena seorang hakim itu akan memberi keputusan sesuai dengan data-data bukti-bukti zahir saja. Adapun batinnya Allah yang tahu. Fa innaha qit'atun narin, dijawab oleh Nabi Muhammad, disebutkan oleh Nabi Muhammad, apa yang aku beri keputusan ini kalau memang bukan milikmu, ketahuilah ini adalah qit'atun narin, potongan api neraka. Wal yahmilha aw yadarha. Kalau mau ambil itu api neraka, kalau mau tinggal. Artinya apa? Keputusan hakim itu tidak merubah halal dan haram. Jadi kalau memang bukan milik kita, biarpun itu kita rubah sertifikatnya, itu tetap haram. Sertifikat tidak akan merubah apapun. Jadi kembalilah kepada hati kecil kita dan takutlah kepada Allah. Ini milik siapa? Sebab orang merasa dengan sertifikat sudah merasa aman, halal milik saya. Ini salah. Jadi orang mengadukan ke mahkamah, mengadukan kepada hakim. Kadang-kadang memang niat jahat. Adapun keputusan hakim di sini belum tentu itu mengambil yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya kalau memang bukan milikmu jangan diambil. Saya itu hanya berdasarkan data-data zahir. Maka dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Kalau milik saudaramu jangan diambil. Memutus tali persaudaraan, ngeri. Mengambil harta waris orang lain itu adalah itu. Menjadikan kita melakukan dosa-dosa besar yang sangat mengerikan. Seandainya satu saja cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi jika yang dilakukan ini adalah empat-empatnya. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan, ini adalah tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang mengambil hartanya orang lain, tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang durhaka ke orang tua, merebut waris ini durhaka kepada orang tua. Sebab termasuk durhaka kepada orang tua adalah kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita, ini bentuk durhaka. Kalau kita cari di sekitar kita, siapa kira-kira yang dicintai orang tua kita selain kita? Saudara-saudara kita. Semestinya saudara kita yang amanat dari kita, amanat untuk kita jaga. Tapi ternyata malah kita sakiti dan kita ambil hartanya. Masya Allah. Dan ini mengerikan. Maka ini durhaka kepada orang tua. Orang durhaka kepada orang tua saja sudah cukup masuk neraka. Belum lagi mengambil hartanya anak yatim. Sehingga ulama mengatakan kalau pengen melihat ahli neraka berjalan di atas bumi ini, lihatlah orang yang rebut waris. Itu. Jangan jual beli dengannya. Jangan bergaul dengannya sebab saudaranya saja digiles. Didolimi, apalagi kamu bakal didolimi suatu ketika. Jangan nikahkan anakmu dengannya. Masya Allah. Karena begitu mengerikan. Maka dari itu, masing-masing dari kita ini harus pandai-pandai mendidik orang di sekitar kita menjadi ahli surga. Istri kita didik bagaimana menjadi ahli surga. Jangan sampai istri ini diajari rebutan warisan. Kadang-kadang suami yang ngajari rebutan warisan. Itu bagian musnah. Masya Allah. Maka yang harus kita mengerti, mengerikan sekali bahwa rebutan warisan. Dan ini sering terjadi banyak. Bahkan setan warisan ini gede. Luar biasa. Kadang-kadang unik yang direbutkan itu. Gara-gara gelas ribut, gara-gara teko ribut, gara-gara piring ribut. Bahkan kadang-kadang biaya untuk mengambil warisan ini lebih gede daripada yang didapat. Suatu kejadian. Dari kabupaten tetangga sana. Rebutan warisan dengan saudaranya yang ada di kota ini. Ini kejadian. Sampai membawa mobil dari sana untuk mengambil lemari, meja, apa-apanya jadi seperti itu.
Hanya karena rebutan saja. Diangkat mobil, ada lemari ke mobil, semua hanya untuk berebut saja. Karena hawa nafsu itu setan yang berbicara. Sampai di tempatnya di sana, lemarinya sudah kropos, mejanya pun begitu, dijual tidak ada nilainya. Lebih besar biayanya untuk mengambilnya itu. Tapi kadang-kadang dilakukan itu semua. Karena memang manusia setannya itu besar. Karena untuk masuk neraka yang paling dalam ya dengan ini. Tidak ada nilainya kadang-kadang. Direbutkan, subhanallah. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita ini terjerumus dalam hal-hal yang semacam ini. Warisan dari orang yang telah mendahului kita harus kita jadikan bagaimana ini barokah. Justru ini media silaturahmi. Sebab menjadikan kita saling cinta, saling mengasihi. Bukan malah warisan yang ditinggal ini adalah menjadi bahan permusuhan. Kadang-kadang permusuhan ini panjang. Bahkan tidak berakhir. Sehingga sampai keturunan keberapa masih ingat. Nah, itu adalah harta mbah kita direbut oleh mbahnya ini. Masya Allah. Jauh-jauh hari. Maka ini yang harus kita mengerti bahwa yang namanya perebutan warisan itu sangat mengerikan. Kalau begitu kita harus menghindari apa sih sebab-sebab warisan ini direbutkan. Yang pertama adalah biasanya karena terlambat di dalam membagi waris. Sehingga dianjurkan kalau orang membagi waris ini segera. Kalau orang pengen membagi waris itu segera, jangan ditunda. Sebab kalau ditunda ini setan yang ngomong. Yang duduk di rumah pusaka, rumah peninggalan. Waktu ditanya oleh saudaranya, apa kata yang duduk di rumah pusaka ini? Ngungkit tuh. Padahal harta ini milik bersama. Dan ketahuilah, selagi warisan itu belum dibagi, selagi waris itu belum dibagi, maka ketahuilah gelas yang ada di rumah itu adalah milik bersama. Kalau ada yang mengambil itu mengambil yang haram. Pulpen yang ada di rumah peninggalan itu milik bersama. Semua yang ada di tempat itu adalah milik bersama. Maka kalau ada main comot itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ini membuat selang semuanya berbuat dosa. Yang satu ngambil lampunya, tiba-tiba besok jamnya hilang. Besok tiba-tiba ini hilang. Ya. Akhirnya ini tertanam. Siapa yang ngambil? Oh, orang ngambil. Oh. Akhirnya musuhan terus. Gara-gara terlambat di dalam membagi warisan. Maka perlu kita di dalam masalah warisan ini secepatnya dibagi. Dengan cara pembagian syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih indah kalau suasananya masih dekat dengan kematian orang yang mendahului kita. Baru meninggal. Seorang keluarga. Ada salah satu dari orang tuanya meninggal. Kemudian setelah itu segera dibagi. Setelah dibagi, karena ada harta, tanah, ada uang tunai. Uang tunainya dibagi. Setelah uang tunai ada di hadapan masing-masing anak. Tidak tahu anak berapa, berenam atau bertujuh. Di saat harta atau duit uang tunai berada di depan anak-anak orang tua yang meninggal ini, tiba-tiba, ini sehari setelah meninggal, ini belum jauh. Sehari setelah meninggal langsung dibagi uang tunai ini, juga langsung dibagi, termasuk sertifikatnya diberesin semuanya. Salah satu anak, di saat mengambil uang itu dengan menitikkan air mata dan berkata, saya tidak tega mengambil uang ini. Biar aku infakkan untuk masjid saja. Mendengar ucapan seperti ini disambut oleh saudara yang lainnya. Aku pun juga. Ya. Ada salah satu yang memang belum punya pekerjaan, belum punya usaha. Maka dia berkata, kalau saya belum bisa kak, saya akan jadikan duit ini modal untuk saya kerja. Saudara yang lainnya mendengar karena dia butuh modal, apa katanya? Kalau begitu bagian saya juga kamu ambil saja deh. Lihat. Indah, karena baru meninggal orang tuanya, mahasiswanya sendu, suasana sendu. Akan tapi kalau sudah 1 tahun lupa kematian itu yang ada. Oh hartaku, ini milikku, rebutan. Sehingga banyak kejadian. Dan ini tidak hanya terjadi di orang awam, di orang yang alim pun bisa. Di saat lalai masalah pembagian waris. Mungkin anak kita baik-baik. Anak kita baik-baik, akan tapi menantu kita kadang-kadang mempengaruhi. Bang, itu ambil dan baca gampang itu. Dek, jatahmu mana dek? Kan seharusnya dibagi dong. Mana warisnya? Mungkin mantu kita bagus. Besan kita ini bagaimana sih? Terus jadi telah
Kalau orang terlambat membagi waris, ini adalah celah untuk terjadi permusuhan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sebaik-baik waris ini segera dibagi. Dan ini di antara sebab yang menjadikan orang berebut waris ini adalah di saat trader tidak segera dibagi. Dan membagi waris ini tidak nunggu dua-duanya mati. Sebab ada sebagian keyakinan kalau bapak mati, bapak meninggal, waris tidak dibagi kecuali ibunya mati. Ini kan keyakinan yang gak benar, bahkan keyakinan yang kurang ajar. Itu sebetulnya anaknya doain ibunya biar mati juga cepat-cepat kan gitu. Padahal yang mati bisa anaknya duluan itu nanti. Bukan. Jika ada seorang bapak meninggal langsung dibagi, maka ibu pun berhak mendapatkan bagian. Dan anak-anak pun mendapatkan bagian. Baru nanti kalau ibu mati, begitu. Kalaupun anak mati, ibu dapat bagian.